Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Nama saya Sumarni Sain dengan NIM E2T1 22014. Pada hari ini saya akan presentasikan mengenai dermaga dan bangunan lepas mata kuliah manajemen infrastruktur. Definisi dermaga. Dermaga merupakan bangunan dirancang secara khusus pada suatu pelabuhan yang digunakan atau tempat kapal untuk ditempatkan merapat untuk melakukan kegiatan bongkar, muat barang dan penumpang kapal. Adapun jenis dari dermaga antara lain sebagai berikut. 1. Jenis-jenis dermaga terdiri dari dermaga barang umum, dermaga khusus, dermaga peti kemas, dermaga curah, dermaga kapal ikan, dan dermaga marina. 2. Tipe dermaga. Tipe dermaga itu terdiri dari dermaga quay well, artinya terdiri dari struktur sejarah pantai berupa tembok yang berdiri di atas pantai, konstruksi, sheet pile, baja atau beton. 2. Dermaga dolphin. Dermaga dolphin itu tempat sandar kapal berupa dolphin di atas tiang panjang, biasanya di lokasi dengan pantai yang landai. 3. Dermaga sistem jetty. Dermaga sistem jetty ini umumnya digunakan untuk kapal-kapal penumpang pada dermaga angkutan sungai atau danau yang tidak membutuhkan konstruksi yang kuat untuk menahan muatan barang yang diangkut dengan kapal. Contoh-contoh dermaga di Bangunan Sutra antara lain terdiri dari Pelabuhan Buku Toko, terus Pelabuhan Laut Murhum Bau-Bau, Pelabuhan Laut Raha. Definisi bangunan lepas pantai. Bangunan atau anjungan lepas pantai adalah struktur atau bangunan yang dibangun di lepas pantai untuk mendukung proses eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang maupun mineral alam. Jenis-jenis bangunan lepas pantai berdasarkan fungsinya. 1. Production platform atau anjungan produksi. 2. Accommodation platform atau anjungan akomodasi. 3. Wellhead platform atau anjungan untuk kepala sumur. 4. Flare platform atau anjungan obor. 5. Self contained platform. Struktur organisasi proyek. Pertama, pemilih proyek atau owner. Tugas pemilik proyek atau owner itu menyediakan biaya perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan proyek, mengadakan kegiatan administrasi proyek, memberikan tugas kepada kontraktor atau melaksanakan pekerjaan proyek, meminta tanggung jawab kepada konsultasi pengawas atau manajemen konstruksi atau MK, menerima proyek yang sudah selesai yang dikerjakan oleh kontraktor. Wewenang yang dimiliki pemilik proyek atau owner. 1. Membuat surat perintah kerja atau KS, mengesahkan atau menolak perubahan pekerjaan yang telah direncanakan, meminta pertanggungjawabkan kepada proyek atau hasil pekerjaan konstruksi, memutuskan hubungan kerja dengan pihak pelaksana proyek yang tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan isi surat perjanjian kontrak, misalnya pelaksanaan pembangunan dengan bentuk dan materi yang tidak sesuai dengan KIRKS. 2. Pimpinan proyek. Pimpinan proyek itu terdiri dari tugas pimpinan proyek yang mana memimpin dan melaksanakan pekerjaan proyek dalam mencapai sasaran usaha yang ditetapkan dalam petunjuk pelaksanaan program bantuan pembangunan sarana pendidikan. Kedua, wewenang pimpinan proyek.
Satu itu mengambil tindakan-tindakan mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran negara sesuai dengan tujuan ditetapkan untuk masing-masing tolak ukur dan dalam batas-batas limit pengeluaran yang tercantum dalam anggaran yang bersangkutan. Kedua, menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan secara tertib sehingga setiap saat dapat diketahui antara lain jumlah anggaran yang masih atau yang uang yang masih tersisa. Itu pengembangan pelaksanaan dan pembinaan. Ketiga, mengadakan pemeriksaan kas bendahara sedikitnya 3 bulan sekali. Tanggung jawab pemimpin proyek antara lain bertanggung jawab baik keuangan maupun segi fisik proyek yang dipimpinnya sesuai dengan petunjuk pelaksanaan program. Kedua, bertanggung jawab atas penyelesaian proyek tepat waktu pada waktu yang sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Pengawasan lapangan. Tugas dan tanggung jawab pengawas lapangan. 1. Melaksanakan pengawasan pekerjaan di lapangan sehingga tetap terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana kerja. Kedua, menampung segala persoalan di lapangan dan menyampaikan kepada pemimpin proyek. Ketiga, memberi survei dan mengumpulkan data di lapangan. Konsultasi perencanaan. Tugas konsultasi perencanaan antara lain mengadakan penyelesaian keadaan lapangan dan keinginan pemimpin proyek. Kedua, membuat gambar kerja pelaksanaan, membuat rencana kerja dan surat syarat pelaksanaan bangunan atau RKS sebagai pedoman pelaksanaan. 3. Membuat rencana anggaran atau RAB. Keempat, memproyeksi keinginan-keinginan atau ide-ide pemilik proyek ke dalam desain bangunan. 5. Mempertanggungjawabkan desain dan perhitungan struktur jika terjadi kegagalan konstruksi. Wewenang konsultasi perencanaan antara lain mempertahankan desain dalam hal pihak-pihak pelaksanaan bangunan yang melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rencana, menentukan warna dan jenis material yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. 5. Itu kontraktor pelaksanaan. Tugas dan tanggung jawab kontraktor pelaksanaan. 1. Melaksanakan pembangunan bekerja sesuai dengan peraturan dan spesifik yang telah direncanakan dan ditentukan dalam kontrak perjanjian pemborongan. 2. Memberikan laporan kemajuan proyek meliputi laporan harian, mingguan, dan bulanan kepada pemilik proyek yang berisi antara lain pelaksanaan pekerjaan, prestasi kerja, jumlah tenaga kerja, jumlah bahan-bahan yang masuk. Ketiga, menyediakan tenaga kerja, peralatan tempat kerja dan alat pendukung lainnya yang digunakan mengacu pada gambar spesifik, set memperhatikan waktu, biaya kualitas dan pekerjaan keamanan. Sepenuhnya bertanggung jawab atas kegiatan pembangunan dan metode pelaksanaan pekerjaan di lapangan, menjalankan pekerjaan sesuai dengan jadwal, melindungi semua peralatan, bahan dan bekerja terhadap kerugian, kerusakan, sampah dengan serah terima pekerjaan. Kontraktor dapat diminta kepada pemilik proyek untuk memberikan perpanjangan waktu penyelesaian proyek dengan memberikan alasan yang masuk akal. 8. Mengganti semua kerusakan yang disebabkan oleh kecelakaan selama pelaksanaan pekerjaan serta menyediakan perlengkapan lengkap wajib pertolongan pertama kepada kecelakaan. Terima kasih, demikian presentasi saya pada hari ini. Dari presentasi ini saya mengajukan pertanyaan, yaitu bagaimana peran pemerintah dalam kebijakannya mengenai pembangunan dermaga dan bangunan lepas pantai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.